Yang kami hormati Wakil Presiden Republik Indonesia terpilih masa jabatan 2024-2029 Bapak Gibran Rakabuming Raka. Disoraki sampai malu. Kok bisa ya Jokowi family kena di sidang MPR? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat RJ, kali ini kita punya cerita yang bikin kita gregetan, tapi di sisi lain bikin kita senyum-senyum pahit. Jadi siap-siap ya, video ini bakal membuat rasa gemes, lucu sampai sedih, yaitu sebuah momen bersejarah yang baru-baru ini terjadi di sidang MPR. Kalian pasti tahu dong siapa keluarga Jokowi? Iya, mereka Kaisang, Gibran, Kahiyang, dan Bobi. Mereka datang dalam acara pelantikan Presiden periode 2024 hingga 2029. Dan boom, disoraki sama para peserta sidang. Nah, ini nih yang bikin menarik. Menurut Umar Hasibuan, ini adalah pertama kalinya dalam sejarah di sidang MPR di mana keluarga mantan presiden dapat sorakan begitu wow. Bayangin deh, Kaisang lagi senyum-senyum santai, tiba-tiba peserta sidang ngebu begitu keras. Tapi kok Kaisang tetap cengar-cengir ya? Kayaknya sih dia sudah terlatih untuk menghadapi komentar-komentar miring. Bener gak sih? Kita lanjut nih. Eko Kuntadi juga ngasih komentar satir soal ini. Dia bilang, semua jalan sudah dihiasin spanduk-spanduk, banner-banner, dan orang yang siap dada-dada buat menyambut keluarga Jokowi. Baliho di Solo pun sudah bertebaran dengan penuh puja-puji buat mereka. Tapi sayangnya, sepertinya ada yang kelewat nih, yaitu mengkondisikan para anggota DPR serta MPR untuk ikut-ikutan puja-puji. Akhirnya yang diharapkan penuh kegemilangan malah berubah menjadi sorakan memalukan. Aduh, kok bisa ya? Dan gak berhenti sampai di situ sob. Gibran si putra mahkota yang sekarang menjadi wakil presiden Prabowo juga kena nasib serupa. Baru saja ketua MPR menyebut namanya di sidang. Peserta sidang sudah merespon dengan teriakan yang penuh kekecewaan. Yang kami hormati Wakil Presiden Republik Indonesia terpilih masa jabatan 2024-2029 Bapak Gibran Rakabuming Raka. Nah, Stefan Antonio pun sampai nge-tweet, gimana perasaan orang tua kalau anak-anaknya disoraki negatif di acara sepenting ini? What a shame bro, katanya. Tapi tunggu dulu sob, kok Jokowi dan keluarganya yang malah kena sorakan ya? Sementara Prabowo malah dapat standing ovation. Yang kami hormati Presiden Republik Indonesia terpilih tangan untuk Prabowo begitu meriah, benar-benar membahana dalam ruang sidang. Sepertinya di sini ada sambutan yang penuh dengan euforia. Ada apa ini? Kok bisa beda banget ya sambutannya? Dan kalau kita cermati, ini bukan cuma sekedar sorakan. Ini seperti simbol ketidakpuasan terhadap keluarga yang dulu sangat dielu-elukan. Apakah ini pertanda bahwa rakyat khususnya elit politik mulai lelah dengan dinasti Jokowi? Nah, menariknya di sini adalah bahwa citra ini nggak selamanya abadi, apalagi kalau cuma pencitraan belaka. Kalian tahu nggak, di Solo saat Jokowi pulang kampung, sambutannya memang gegap gempita. Tapi di balik sambutan yang meriah tersebut, ternyata nih adalah sebuah settingan
pengerahan massa besar-besaran, mulai dari pelajar, ASN, spanduk-spanduk, bahkan videotron sengaja dipersiapkan untuk memastikan Jokowi tetap disambut bak pahlawan. Kepala Bagian Prokopim Solo, Sulistiarini bahkan bilang ini adalah tradisi. Tradisi pencitraan kah? Mungkin. Soalnya dari survei 89,4% responden masih menilai citra Jokowi positif. Tapi sob, siapa yang bisa percaya dengan angka-angka survei? Kalau realitanya banyak orang yang merasa kebijakan Jokowi begitu sangat menyulitkan. Misalnya nih, ingat gak soal Undang-Undang Cipta Kerja yang lebih nguntungin investor daripada pekerja? Atau kenaikan harga BBM yang naik secara diam-diam? Di balik citra presiden yang begitu sederhana, tapi sayangnya banyak kebijakan-kebijakan yang bikin rakyat susah. Tapi para media dan para buzzer-buzzer tetap saja terus ngeblow up bahwa Jokowi adalah sebagai sosok yang tanpa celah. Apalagi soal utang negara yang semakin menumpuk. Infrastruktur yang sering dijadikan jualan oleh Jokowi kayak tol dan kereta cepat ternyata pun banyak dibiayai oleh investor asing. Dan lucunya di sini, banyak rakyat yang mengira ini semua adalah hasil kerja keras Jokowi. Padahal kenyataannya, utang bertambah, kesejahteraan rakyat entah di mana. Bahkan para investor kayak Yusuf Hamka sampai kesulitan nagih utang ke pemerintah. Pengusaha jalan tol Yusuf Hamka menagih utang pemerintah sebesar 800 miliar rupiah. Nah, saya mau nanya nih Pak, tadi saya dengar speech Bapak, itu tol udah jadi 80%. Kok baru tanda tangan Pak pembiayaannya? Jadi satu HP 80 pakai duit siapa Pak? Ya alhamdulillah, duit anak kampung. Duit anak kampung. Jadi nggak ada duit pemerintah. Jadi kalau ada orang bilang bangun jalan tol pakai uang pemerintah, itu bohong. Dan jangan lupa sebenarnya jalan tol itu bukan pemerintah yang buat, jangan lupa ya. Itu dibikin oleh investor, oleh swasta. Ironis nggak? Kalau pemilik tol si Yusuf Hamka saja sampai kesulitan nagih utang pemerintah kepadanya. Dan apakah ini berarti APBN saat ini surplus atau negara lagi nggak ada duit? Nah, inilah realitanya. Sobat RJ semuanya, dari sini kita bisa melihat bahwa sambutan di Solo yang begitu megah, sorakan di sidang MPR, dan standing ovation buat Prabowo ini bukanlah sebuah kebetulan. Sepertinya ada pesan di balik semua ini. Dinasti Jokowi mungkin sudah mencapai puncaknya, tapi sekarang secara perlahan-lahan mulai diruntuhkan oleh rasa kecewa, kritik, dan ketidakpuasan. Citra yang selama ini dibangun dengan begitu sangat megah, mungkin saat ini sedang retak. Jadi pesan buat kita semuanya, jangan cuma terhipnotis sama angka-angka survei atau baliho besar-besaran. Mari kita di sini melihat lebih dalam, melihat fakta serta realita. Lembaga survei pun bisa dibayar, bahkan demi sebuah pencitraan, karena di sini ada anggaran khusus untuk semua itu. Oke sob, ini dulu ya untuk kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe kalau kalian merasa bahwa video ini bikin kalian gergetan dan lucu. Sampai ketemu ya dalam video-video kami berikutnya. Saya pamit untuk undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.